Lalu bagaimana di dalam Islam? Nah, pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang sudah bercerai secara sah, ya, lalu kemudian pihak perempuan ini masa iddahnya sudah selesai, maka mereka boleh berhak menikah lagi dan itu halal hukumnya. Itu di dalam Islam. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Iya, makanya sangat rancu. Pak Erwin yang membuat kesalahan, istrinya yang menanggung dosa sampai mati. Itu. Banyak maaf. Boleh. Makanya di dalam kekristenan tidak ada mengenal dosa suami ditanggung istri atau dosa istri ditanggung sama suami. Masing-masing dituntut untuk menjadi setia di hadapan Tuhan dengan segala aturan yang Tuhan tetapkan begitu. Waduh. Jadi kalau kita Izin Pak Erwin, izin Pak Erwin. Itulah Nah, Kristen. ini langsung kepada Siap. langsung kepada kasus kan, ya. Pak Siap, Erwin siap. kan sudah diceraikan oleh istrinya karena meminta cerai karena Pak Ya. Erwin ini berzina. Ya. Nah, bagaimana Ya. pihak istri ini, Pak, kalau dia menikah lagi, Pak, dengan laki-laki lain? Berzina. Waduh. Boleh saya bicara? Monggo, Pak Erwin. Waktu saat dia mengambil keputusan untuk bercerai dari saya, dia punya konsekuensi sendiri di hadapan Tuhan. Kalau dia bercerai dan dia tidak menikah, itu melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, kalau begitu pula saya pribadi, kalau saya sudah diceraikan dan saya mengambil keputusan untuk tidak menikah karena mau belajar untuk taat dan setia sama Tuhan, itu yang saya bukan berarti mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang menetapkan apa arti dari kesetiaan terhadap Tuhan itu sendiri bagi kami begitu. Dan saya tidak merasa setelah saya setia terus saya itu merasa saya suci atau saya ini tidak. Karena saya sadari itu, saya telah berdosa, saya telah berbuat salah. Oke, Pak Erwin. Mungkin saya salah dengar ya. Cuman yang saya dengar dari Pendeta Esra Soru, beliau mengatakan, ya, pihak perempuan yang diselingkuhi oleh suaminya, lalu kemudian bercerai, maka pihak istri itu boleh menikah lagi. Itu yang saya tahu. Sementara konsepnya Pak Erwin, pihak wanita yang tidak bersalah itu tidak boleh menikah lagi. Itu konsepnya dari mana itu, Pak? Maaf. Izin sedikit, Romo. Izin Pak Erwin. Pak Esra Soru menyampaikan. Ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi begini, Romo. Ini kan yang bersalah Pak Erwin, ya kan? Ini yang bersalah Pak Erwin. Nah, ketika terjadi perceraian, lalu istri itu menikah lagi, itu dosa zina, istri itu, ya kan? Istri itu dosa zina. Nah, kalau dibalik, istri yang berzina, ini terbalik, lucu Romo. Istri yang berzina nanti setelah bercerai, suami nggak apa-apa menikah, suami nggak berzina. Terbalik dia nanti jadi gitu. Itu coba diteliti ayat itu Pak Erwin. Coba diteliti ayat itu. Jika seseorang perempuan ya berzina, lalu dia menceraikan suaminya, selama dia menikah lagi dia akan berzina. Tapi Pak Erwin aman, boleh menikah. Tidak. Coba dianalisa itu ayat, Pak. Nah, Tuhan tidak memandang satu sisi itu lebih mungkin sisi kami sebagai pria itu lebih diuntungkan dengan itu, enggak. Itu berlaku untuk setiap orang yang sudah menikah begitu. Ya, baik laki maupun perempuan. Kalau usianya sudah 40 ke atas ya bolehlah, bisalah, katakanlah bisa kan begitu Bang Palopo, maksain bisa mengendalikan itu. Nah, lalu bagaimana dengan yang usianya masih 20 tahun, 22 tahun, kalau enggak boleh nikah lagi, itu solusinya gimana toh, Pak? Di dalam Kristen ini. Pak, masalah keselamatan itu tidak memandang usia. Masalah ketaatan itu tidak memandang saya tunggu usia 50 atau 60 tahun baru taat.
Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan untuk kita untuk kembali ke dengan kata lain kita meninggal, kita tidak tahu. Usia masih 5 tahun 5 bulan pun meninggal, Pak. Nah, waktu itulah yang kita tidak ketahui bagaimana kita belajar untuk setia sama Tuhan. Ya. Kembali Pak Kalau saya potong kepada sedikit, ini Pak, apa ini namanya, Bang kepada Heru ini, yang tadi itu. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang bercerai di usia muda, 20 tahun, 25 tahun misalnya. Terus kalau nggak boleh nikah lagi, berarti onderdilnya itu nganggur seumur hidup. Itu kan kasihan toh Pak. Kalau nggak boleh Karena nikah onderdil lagi. itu tidak Pak, onderdil itu tidak dibawa ke surga, Pak. Tidak bawa menghadap Tuhan, Paham, Pak. paham. Yang Tuhan tuntut kita. Paham, Yang kita Tuhan paham tuntut Pak, kita kita ini paham, mengenai kesetiaan, kita paham Pak. untuk masalah Iya. itu. Cuman kalau kita berbicara fakta nih, realita ya, realita orang yang usianya Iya. 20-25 tahun itu menggebu-gebu loh Pak, Ya. menggebu-gebu. Itu manusiawi Pak. Pak, Kalau nggak boleh nikah lagi, terus gimana ya? Saya memandangnya itu nggak ada solusi di Kristen gitu loh. Itu pandangan saya. maaf. Itu kalau kita mau bicara secara duniawi ya mungkin iya gitu. Tapi kita di dalam kekristenan tidak diajarkan masalah tentang keduniawian. Kita diajarkan bagaimana kita ini supaya bisa taat dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tidak perlu orang dunia memikirkan. Ya kalau kita memikirkan tentang dunia, kapan waktunya kita akan memikirkan tentang Tuhan begitu loh. ini kalau menurut saya Pak Heru ini lebih ke tasawuf larinya ya. Artinya itu Apa itu tasawuf? keisapan. Apa itu Nah, tasawuf, Pak? Kalau dalam Islam itu ada namanya pengajian diri, mengenal akan ketuhanan dan lebih ke introspeksi diri. Ya, Gitu, masalahnya kalau ini bahasa dunia Islam. loh, Pak. Pak, ini Nah, dunia. jadi Kita belum ini di surga baca ini. syariat Kita belum di surga. Kita di agama ini, dunia Pak. ini masalahnya. Yang punya onderdil gitu loh. Sementara onderdil Kalau Islam ini onderdil kan kita itu normal gitu loh. Atau kita komplit langsung ya. kasih contoh aja. Kira-kira Pak Erwin, kira-kira kalau Pak Erwin, Sophia Latjuba mau sama Pak Erwin, tolak gak Pak? Tolak. Sekelas Sophia Latjuba aja ditolak, Bang Boboy. Ya, artinya itu sudah di luar nalar lah Bang Palopo ya kan. Di luar kemanusiaan kita kan gitu. Ya Kira-kira menurut Mas Erwin ini adil nggak hukum seperti itu? Adil sesuai nggak dengan fitrah manusia? Sementara di ajaran Islam itu setiap ajaran dalam Islam itu yang bertentangan dengan fitrah manusia itu dinyatakan sebagai sesuatu yang bisa dipertanyakan dulu, karena ajaran Islam itu ya selalu sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia, sebagaimana dalam konsep ayat kami fitrat Allah lati faradnasa alaiha, artinya Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah diciptakannya. Makanya saya ini sedikit inilah rancu dalam ajaran Kristen karena tidak ada solusi gitu. Makanya kalau Ya, ngomong, betul. tunggu dulu Mas Erwin. Kalau Ya, siap. ngomongin tentang masalah apa yang antum katakan tadi, sampai yang katakan tadi itu mudah kalau ngomong, mudah, sangat mudah. Ya. Dan buktinya yang terjadi di lapangan itu umat-umat yang ini, misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Boboy, yang meninggal suaminya di umur muda, yang meninggal istrinya di umur muda, haruskah kita membiarkan mereka melakukan dosa seumur hidup hanya karena konsep pemahaman yang keliru dan salah gitu loh. Sementara ada konsep agama yang mengajarkan solusi. Nah gitu loh. Makanya itu maksud saya. Saya sampai dari tadi menganalisis penyampaian Anda itu kayaknya sih mudah disebut di mulut, mudah disampaikan di mulut, tapi bentuk pengamalannya yang susah nanti. Repot. Dan buktinya di lapangan itu tidak ada yang terbukti. Bahkan kalau kita mau cerita, kalau kita mau cerita yang terbukti di lapangan itu yang enggak usah lah, karena aib itu enggak usah dicerita gitu loh. Ya, siap. Oke. Sebelum saya turun ini terakhir ya Bang Erwin ya. Yang ingin saya sampaikan Siap, begini. ya.
berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh Bang Erwin, saya menilai di Kristen itu tidak ada solusi untuk masalah ini. Itu pandangan saya. Nah, lalu bagaimana di dalam Islam? Nah, pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang sudah bercerai secara sah, ya, lalu kemudian pihak perempuan ini masa iddahnya sudah selesai, maka mereka boleh berhak menikah lagi dan itu halal hukumnya. Itu di dalam Islam. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang berzina seperti Pak Erwin kasus misalnya, ya kan? Ada pihak laki-laki atau pihak perempuan yang berzina misalnya, lalu diceraikan oleh pihak suami maupun pihak istri. Maka itu juga boleh menikah lagi. Itu di dalam Islam boleh menikah lagi secara syah gitu. Nah, mereka kan masih punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya ke kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Mereka berhak mendapatkan pintu taubat dari Allah, Pak. Betul. Itu loh. Jadi kalau Pak Erwin panjang umur, taruhlah kalau Pak Erwin mati nanti sore, mungkin prinsip Pak Erwin tuh bagus. Tapi kalau panjang umur, yang ngurus Pak Erwin siapa nantinya coba? Kan itu secara duniawinya ya. Kalau saran saya begini Pak Erwin, tentang hal ini pakai konsep Islam aja Pak Erwin. Karena kalau saya cari aja, serius loh Pak, serius loh. Ini serius Ngapain pakai konsep yang bertentangan dengan fitrah manusia sementara ada konsep yang memberikan solusi. Jadi saran saya carilah bunga-bunga yang lain yang bisa merawat Pak Erwin Yang masih nanti, harum gitu kan, yang masih harum. yang gitu masih kan. harum. Karena begini Pak, begitu indahnya Islam, ibadah yang paling terpanjang ini adalah pernikahan. Betul. Kita menikah itu ibadah Pak di dalam Islam. Jadi selama Pak Erwin menafkahi istri, anak, itu ibadah. Bahkan ketika Pak Erwin pun meninggal di dalam jalan mencari nafkah untuk mencari nafkah keluarga, terutama anak istri itu meninggal, itu bisa dikatakan dikategorikan mati syahid. Itu di dalam Islam. Jadi saran saya, carilah bunga-bunga pengganti Yang masih harum. biarkanlah masa hidup. Bunga-bunga masih bertebaran di luar sana. Jadi gini Bang Palopo, kembali ke yang tadi Bang Erwin ya, apa namanya? Seandainya nih ya, seandainya Sophia Latjuba meminang Pak Erwin. Nah, maka Pak Erwin pakai hukum Islam aja, Pak, gitu. Eman-eman dong bunga-bunga yang harum diabaikan begitu saja kan begitu Bang Palopo ya. Betul. Bang Boboy, jadi teringat saya AWW gelis itu kan masih banyak tuh. Kasihan kan, tidak dimanfaatkan begitu Bang Erwin. Tapi dengan catatan ya harus konsekuen lah dengan menerima keyakinan baru. Begitu abangku. Betul. Prinsip saya begini Pak, boleh saya sampaikan apalah artinya saya itu mendapatkan kenikmatan dunia kalau saya akan hilang akan keselamatan dari Tuhan. Ya, intinya sih begini Pak Erwin. Memang sulit sulit mengatakan bahwa bunga itu lebih harum daripada sampah kepada apa itu namanya? Kepada lalat gitu. Sulit mengatakan bahwa bunga itu lebih harum daripada sampah kepada lalat gitu loh. Ini ada komen ini Bang Boboy, Nababan Islam hanya